Dik Odi, kemudian ada Emily, ada Otnil, ada Putri, ada Abigail, ada Noel sama Ray. Adik-adik mungkin boleh diminta boleh on cam dulu supaya kakak bisa lihat nih adik-adik semua gimana nih muka-muka ganteng sama adik-adik bisa kelihatan. Terus juga kita kan udah lama nggak ketemu secara langsung. Jadi supaya mengobati rasa kangen kan bisa lihat mukanya, bisa lihat minimal gitu kan. Kita bisa saling lihat muka, mungkin boleh dibuka dulu yuk kameranya. Untuk Emily, bisa dibuka kameranya. Odi, Putri, Abigail, Noel, Ray. Yuk dibuka yuk kameranya supaya kita bisa saling, jadi supaya kerasa gitu ibadahnya tuh kayak langsung meskipun kita masih online, meskipun kita masih via Zoom gitu. Yuk, yuk dibuka kameranya. Wah, udah kelihatan semua nih. Coba kita tanya-tanya dulu nih, kita wawancara dulu. Siapa ini ya yang kita bakal tanya dulu. Otnil, gimana kabarnya Otnil? Luar biasa, Kak. Luar biasa, mantap. Udah tatap muka belum Otnil sekolahnya Otnil? Beberapa kali udah. Oh, beberapa kali. Oke, di sini masih banyak. Kita coba yang ceweknya. Kita tanya. Putri, coba Putri. Apa kabar Putri? Baik, Kak. Baik. Gitu Tuhan. Gimana Putri, sekolahnya masih online atau udah mulai ke sekolah nih Putri? Udah mulai ke sekolah, Kak. Udah mulai ke sekolah. Asik nih udah mulai ke sekolah, udah mulai ketemu lagi sama teman-teman semua ya. Semoga kita juga berdoa terus supaya kita juga bisa ibadahnya cepat-cepat ibadah bisa ketemu secara langsung ya. Iya, Kak. Oke. Ada siapa lagi nih baru masuk? Ada Renata, ada Edo. Boleh dibuka yuk kameranya adik-adik semua yuk. Yuk dibuka kameranya. Buka. Kita bisa lihat mukanya. Emily, Odi, Noel, Renata, Pedro, Edo, Ray. Yuk, buka yuk kameranya yuk. Nah, adik-adik kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini, ibadah hari Minggu pasukan terima kita pada hari ini. Meskipun masih online seperti biasa, udah berapa lama, udah lama kita nggak ketemu, lama banget kita nggak bertatap muka secara langsung. Kita harap kita bisa tetap ibadah online dengan sepenuh hati, dengan tanpa setengah-setengah, penuh hati, dan kita mau terus memuji Tuhan karena Tuhan udah baik sama kita selama seminggu. Tuhan udah melindungi kita, menjaga kita, menyertai kita di setiap kehidupan kita. Jadi kita mau membalas itu semua dengan memuji Tuhan pada hari ini, juga mendengarkan firman Tuhan. Kita akan doa pembuka oleh adik Felix. Apa ada adik Felixnya? Adik Felix. Belum ada ya adik Felix ya? Oke, kalau belum ada, kita berdoa aja, kayak pimpin doa. Yuk, mari kita berdoa adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan, kasih setia yang membuat kami rasakan di sepanjang minggu ini, di hari ini juga ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama teman-teman, kakak-kakak, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan di ibadah hari ini, persekutuan turunlah kita. Ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan, supaya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tanpa ada suara lain selain pada suara-Mu saja ya Tuhan. Tolong supaya kami bisa memiliki hati yang mau memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan juga untuk menjalankan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, untuk lagu pertama kita akan satu pujian, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikku, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Oke, kita akan sekarang membaca Mazmur kita pada hari ini. Karena cuma 2 ayat, kakak meminta 2 adik lain untuk bantu kakak baca ya. Mungkin laki-laki dan perempuan biar seimbang, biar pas. Cuma 2 ayat. Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Mungkin buat baca ayat yang kelima boleh minta Otnil. Bisa Otnil? Ayat yang kelima. Bisa, Kak. Oke, dan ayat yang ke-6 boleh minta Abigail. Abigail bisa baca ayat yang ke-6? Bisa, Kak. Oke. Yuk, boleh. Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Oke, terima kasih untuk Adik Otnil dan juga Adik Abigail sudah membaca Mazmur. Dan sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyiapkan hati kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sepenuh hati mendengarkan firman Tuhan supaya firman Tuhan yang dibagikan oleh kakak kalian bisa masuk dari telinga ke hati adik-adik, bukan dari telinga kiri keluar telinga kanan. Kita akan satu pujian dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oke, kita akan masuk dalam bayangan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yugo. Silakan Kak Yugo. Oke, terima kasih Kak Joy. Mari adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan dan kita belajar, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan kasih sayang-Mu Tuhan. Karena siapakah kami ini, hingga saat ini kami masih diberikan kasih sayang dan bimbingan-Mu Tuhan sampai saat ini. Dan pada pagi hari ini terutama Tuhan, kami kembali mau dengar firman Tuhan. Terima kasih karena kesempatan yang Kau berikan buat kami semua, supaya kami boleh belajar untuk mendengarkan apa yang Kau maksudkan, isi hati-Mu Tuhan kepada kami semua. Pakai hamba-Mu ini Tuhan yang lemah dan berdosa ini, supaya Engkau boleh pakai untuk menyatakan kebenaran-Mu dan isi hati-Mu kepada kami semua, sehingga hari ini kami boleh belajar untuk mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini. Kuasai Tuhan ruangan Zoom ini Tuhan dengan dari Yesus, dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, dan berdoa dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing, Roh Kudus menyertai dan menguasai semuanya, sehingga firman Tuhan yang dibagikan itu akan berdampak dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, pimpin Tuhan dari awal hingga akhir dari pemberitaan ini, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Semuanya sehat-sehat ya. Puji Tuhan, kita masih bisa ketemu lagi firman dengan ibadah kita pada hari ini. Kita mau dengar lagi firman Tuhan. Semoga apa yang tadi Kak Joy bilang ya, kita mau dengar, itu masuk di hati, bukan cuma sekedar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu ya. Tapi itu masuk di telinga kita dan menetap di hati kita, dan kita mau melakukan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Oke, Kak Seli mungkin bisa ditolong untuk slide-nya. Jadi judul dari firman Tuhan hari ini itu jadilah umat yang percaya, tapi Kakak kasih subjudulnya itu mendengar atau binasa, ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kakak yang bacain ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Judulnya di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Oke, kisah ini di Mara dan di Elim ini, kalau adik-adik lihat ya, ini perjalanan bangsa Israel menuju tempat yang dinamakan oleh Tuhan Tanah Perjanjian itu ya. Di ayat 22 ini sebelumnya kalau kita lihat,
ya di ayatnya yang di Keluaran 14 gitu. Ayat 15 itu menyeberangi laut Teberau. Jadi artinya ini permulaan perjalanan gitu. Tapi ini sangat menarik sekali. Artinya saat itu mereka belum percaya, mereka tidak akan percaya. Jadi selalu Tuhan memberikan kepada mereka tanda lewat mujizat-mujizat, karena emang orang Israel ini unik gitu. Tapi ya meskipun orang Israel ini unik dan kepala batu, tapi tetap Tuhan mengasihi mereka gitu. Tapi ya hari ini kita mau belajar bahwa apa sih sebenarnya maksud daripada umat yang percaya gitu ya. Oke, jadi 3 pelajaran ya, mungkin kasih lihat next berikutnya. 3 pelajaran yang kita mau belajar untuk hari ini. Yang pertama ya, nah, kita lihat di ayatnya yang ke-24 ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu. Lihat, bersungut-sungut di ayat 24 itu. Nah, kalau kakak lihat di terjemahan Alkitab The Message ya, The Message Bible, itu terjemahannya tuh komplain ya. Nah, adik-adik udah tahu lah apa artinya komplain gitu kan ya. Kalau bahasa Indonesia komplain, kalau bahasa Inggris kan komplain. Nah, Indonesia dibikin komplain. Nah, tahulah apa maksudnya komplain gitu kan. Nah, kenapa mereka komplain gitu? Karena ya orang Israel ini menghendaki si Musa ini tuh seperti yang mereka pikirkan gitu. Ya, artinya mereka pingin tuh Musa tuh ikutin kemauan mereka gitu. Jadi dalam tanda kutip tuh mereka tuh egois gitu. Mereka komplain karena mereka egois. Ya. Dan boleh dibilang dalam hidup kita sehari-hari, kebanyakan kita komplain karena kita egois. Kita menginginkan hak-hak kita, mungkin kemauan kita, mungkin apapun itu. Tapi intinya tuh selfish gitu. Kita egois gitu. Nah, bolehkah kita komplain sebenarnya kalau kakak balikin lagi? Kita boleh nggak komplain sih sama Tuhan misalnya? Sebenarnya kalau kita kalau komplain tuh apa ya? Kalau kakak jujur, ya kadang-kadang kakak komplain gitu. Tapi ketika ditilik lagi, dilihat lagi, lucu gitu. Lucunya gini, kadang-kadang kita komplain tuh karena kita hak-hak kita tuh kayak yang ya itu tadi saya bilang, kakak bilang kita mengikuti kemauan kita gitu. Ya kita egois, makanya kita komplain. Begini salah, begitu salah. Tuhan bikin begini, kita marah. Tuhan bikin begitu, kita sebel gitu. Komplain gitu. Jadi semua tuh maunya tuh ngikutin maunya kita gitu. Itu salah sebenarnya. Kalau komplain yang kudus itu gini, ada komplain yang kudus segini. Kamu pernah nggak komplain kalau ketika lihat hak orang lain diambil? Kamu pernah nggak komplain ketika orang lain menderita? Jarang gitu. Jarang ketika kita mau komplain ketika orang lain susah. Justru ketika orang lain susah, ya kita ngomong, ya itu derita lu gitu. Ya itu salah gitu. Justru Tuhan mau kita komplain tuh ketika kita melihat penderitaan, ketika kita melihat kesusahan orang lain, ya kita berseru, kita ya kayak yang gimana ya, yang apa ya, ya contoh lah, mungkin adik-adik tahu sejarahnya gereja Protestan. Gereja Protestan pertama kali itu kan terjadi karena pemberontakan seorang Martin Luther gitu. Ya itu kan dia komplain yang kudus gitu. Kenapa dia komplain? Dia komplain karena gereja Katolik saat itu, para uskup-uskup, para petinggi-petinggi gereja Katolik, mereka tuh memperjualbelikan yang namanya surat penebusan dosa. Jadi maksudnya gini, ketika jemaat beli surat itu, otomatis dosanya terhapus. Itu kan salah. Ya kan, yang menghapus dosa manusia kan bukan surat. Yang menghapus dosa manusia itu kan darah Tuhan Yesus. Makanya di situ Martin Luther komplain. Nah, itu komplain yang kudus. Ya kenapa dia tempelin semua 92 atau 86 itu. Dalil-dalil itu di gereja Katolik Roma. Dia bilang, terutama di dalil terakhir, dia bilang penghapusan dosa, penebusan dosa tidak pernah bisa dilakukan dengan surat hutang apapun yang gereja terbitkan, yang manusia terbitkan. Karena penebusan dosa itu sudah selesai ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu komplain yang benar. Nah, kebanyakan kita komplainnya apa? Ya, egois gitu. Maunya kita begini, maunya kita begitu. Salah dikit marah, salah sedikit ngambek gitu kan, baper gitu kan, kalau bahasa sekarang ya, baper dan segala macam. Ya karena kita egois. Nah, ini sama kayak orang Israel. Mereka egois. Mereka pengennya Musa tuh kayak gini. Gak ketemu, marah gitu. Nah iya, mirip banget sama kita kan. Makanya bersungut-sungut itu, komplain itu yang kudus gitu. Dalam artian, kamu kalau misalnya mengeluh atau misalnya komplain, ya kamu komplain itu sesuatu hal yang benar gitu. Ketika melihat orang lain menderita, ketika orang lain susah, nah, baru komplain dalam artian kamu berdoa buat Tuhan. Tuhan, kenapa sih orang itu susah? Tuhan berkati dong orang itu. Atau misalnya saya punya apa sih yang saya bisa berikan buat orang itu? Nah, itu yang penting.
Bukan karena kamu komplain, misalnya tiba-tiba hari hujan, hari panas, misalnya Tuhan gak jawab doa kamu begini, terus kamu marah, kamu baper, kamu ngambek sama Tuhan. Nah, itu salah. Udah sama kayak orang Israel waktu itu bersungut-sungut karena mereka egonya mereka tuh nggak dapat gitu. Makanya mereka marah sama Musa. Padahal Musa itu cuma abdi Tuhan, abdi Allah. Ya kan? Mereka mengidolakan Musa. Padahal Musa itu bukan siapa-siapa. Musa itu manusia biasa. Tapi Alkitab katakan dengan jelas bahwa Musa itu punya hati yang lembut. Bahkan ketika Musa berbicara kepada Tuhan, mukanya itu langsung menyinari kemuliaan Tuhan, sehingga dia harus menudungi mukanya karena mukanya bersinar. Ya, itu kelebihan Musa di situ, karena hatinya tuh lembut dan Tuhan berbicara muka dengan muka, sama seperti seorang teman dengan teman berbicara. Nah, makanya mungkin orang Israel mikir, Musa ini beginilah, harusnya tuh ikut maunya kita, tapi padahal salah. Sebenarnya mereka tuh jangan lihat pribadi Musa, mereka harus lihat pribadi Allah yang bekerja dalam Musa. Yang pertama ya. Jadi stoplah yang namanya bersungut-sungut, mengeluh, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper gitu kan. Gak ketemu ini, misalnya mungkin mama suruh apa, mungkin dengan orang tua yang kamu tidak sependapat, kamu baper, kamu kabur dari rumah mungkin atau apa gitu kan ya. Jangan seperti itu. Karena dengan seperti itu kamu tuh sebenarnya udah berdosa gitu, bersungut-sungut. Ya. Ya oke, yang kedua. Nah, yang kedua dicatat di situ ya kan, Musa kemudian berseru-seru dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu gitu. Nah, air yang pahit itu menjadi manis dengan menggunakan sepotong kayu. Maksudnya apa? Tuhan mau bilang gini sama bangsa Israel. Lu barusan keluar dari laut gitu. Lu ngelihat laut tuh kebelah gitu. Masa sih cuma urusan air lu kirain gua apa misalnya ya dalam tanda kutip ya gitu dengan bahasa kita sehari-hari gitu. Lu pikir gua nggak mampu apa bikin air itu jadi manis? Gampang gitu. Laut yang segede itu aja dia bisa bongkar kok, apalagi cuma urusan urusan minum gitu. Itu sangat gampang sekali gitu. Makanya Tuhan nggak ditulis kan, kita nggak melihat sepotong kayu ini segede apa, cuma di situ ditertulis melemparkan kayu ke dalam air. Kita nggak tahu kayunya ukuran berapa. Tapi yang jelas di situ Tuhan mau tunjukin kepada Israel bahwa dia tuh mampu melakukan segala sesuatu. Laut aja dibelah, apalagi cuma urusan minum gitu. Makanya dalam kehidupan kita jangan berpikir bahwa masalah kita tuh yang paling berat gitu. Masalah kita tuh yang paling rumit. Banyak orang-orang lain yang mungkin punya masalah lebih rumit daripada kita gitu. Tapi kita nggak tahu aja gitu. Tapi kadang tuh kita ngelihat bahwa masalah kita tuh udah paling berat, kita yang paling menderita, orang termalang di dunia, kita komplain sama Tuhan, kita ngeluh sama Tuhan. Padahal ya Tuhan aja bisa belah laut, apalagi cuma perkara-perkara yang sepele gitu. Tuhan mampu, Tuhan sanggup gitu. Ya, buat kita semua bahwa Dia Allah yang berkuasa atas apapun dan Dia memegang kendali. Meskipun mungkin saat ini kita berada dalam situasi-situasi yang tidak memungkinkan, situasi-situasi yang tidak nyaman, tapi Dia pegang kendali, Dia tidak lepas kontrol. Dia Allah yang berkuasa dan Dia sanggup mengubahkan apapun untuk kebaikan dan tujuan rencananya. Ingat itu ya, ingat baik-baik bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun untuk rencana dan tujuannya, bukan mau kita. Makanya stop komplain ya. Makanya dari pelajaran yang kedua ini, air yang pahit menjadi manis dengan sepotong kayu, itu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang mungkin bagi segala sesuatu. Itu ya. Yang ketiga. Lanjut. Bagian ketiga. Nah, ini dia. Ini yang paling unik. Sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Ini Tuhan kasih peringatan di ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekarang kakak mau tanya nih. Apa sih namanya mendengarkan suara Tuhan? Nah, kakak minta dijawab ya. Gak tunjukin muka nggak apa-apa, tapi kamu harus jawab. Siapa nih? Coba, Emily. Bisa ya Emily ya? Jawab ya. Apa itu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan versi Emily? Bukan versi lain-lain, tapi versi Emily sendiri. Menurut Emily, apa sih namanya mendengarkan suara Tuhan? Halo Emily. Ada Emily? Oke. Sepertinya lagi ke belakang kali ya. Oke, yang lain aja. Priscilla Putri. Apa itu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan? Seperti apa sih? Priscilla Putri.
Ada? Iya, Kak. Ya, oke. Gimana menurut Priscilla? Selama ini mendengarkan suara Tuhan tuh kayak gimana menurut Priscilla? Dengan membaca firman Tuhan, Kak. Oke, good. Priscilla sudah lakukan? Sudah, Kak. Sudah. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Priscilla. Satu lagi, cowok ya. Coba Noel. Noel. Iya, Kak. Ya, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan tuh versi Noel tuh kayak gimana sih? Hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu kayak gimana? Selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, itu kayak gimana tuh? Itu kayak gimana? Noel punya pengalaman nggak? Lagi ujian, Kak. Lagi ujian. Oke, sip. Terima kasih Noel. Ya, nah ini kenapa kakak bilang unik? Karena banyak orang itu kalau ditanya gitu, gimana mendengarkan suara Tuhan? Banyak yang dalam tanda kutip ya kakak bilang ya, kakak tidak mau menghakimi atau apapun, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi yang sering kakak temuin gitu ya, bahkan kakak sendiri gitu kan kalau ditanya, Kak, bagaimana sih mendengarkan suara Tuhan? Kalau kakak, yang tadi Priscilla bilang, kamu baca firman Tuhan, itu aja simple, nggak ada yang lain, nggak ada perkara yang terlalu sulit untuk dilakukan untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi yang sulitnya tuh kita gitu. Nah makanya kenapa ada program membaca Alkitab Teruna? Ya sebenarnya itu yang dilatih itu mendengarkan suara Tuhan, gak yang macam-macam gitu. Jadi sebagaimana kita mau dengar suara Tuhan tuh sebagaimana kita mau taat untuk baca firman. Sedangkan kita baca firman yang segini aja kita susah gimana kita mau dengar suara Tuhan. Karena semua tuh sudah di sini. Ya, semua tuh sudah di sini. Gak ada yang lain. Kamu mau cari kemana? Gitu. Karena pewahyuan Tuhan tuh semua udah komplit di sini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Semua sudah di sini. Ya kamu baca ini. Kalau kamu mau dengar suara Tuhan, ya baca ini isi hatinya. Tapi banyak kita tuh apa gitu. Mau baca aja susah. Nggak punya waktu. Ya kan? Pagi-pagi udah sibuk dengan aktivitas. Malam udah capek. Udah mau tidur. Lupa baca. Padahal penting gitu. Ya. Coba kakak pengen dengar dari Felix ya. Felix coba baca Yeremia 29 ayat 12. Felix tolong baca Yeremia 29 ayat 12. Bisa Felix? Adik Felix? Halo adik Felix? Oke. Kalau ini aja, Abigail Tegar. Ya, Kak. Ya, bisa tolong baca adik Abigail Yeremia 29 ayat 12. Bisa? Ayat 12 kan, Kak? Ya, Yeremia 29 ayat 12. Bisa tolong bacakan? Bisa, Kak. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Oke, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, coba adik Samantha bisa bantuin kakak baca Markus 1 ayat 35. Bisa adik Samantha? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Oke, terima kasih adik Samantha. Ya, dari dua pembacaan yang tadi kita sudah dibacakan oleh adik Abigail dan adik Samantha itu kan yang Yeremia 29 ayat 12. Kamu berseru ya kamu akan dapat gitu. Tuhan dengar. Jadi Tuhan bukan pribadi yang jauh, Tuhan bukan pribadi yang apa ya, yang boleh dibilang seseorang yang tidak peduli dengan kita gitu. Ya, kakak bisa katakan bahwa sebagaimana berdosanya kita, sebagaimana bejatnya kita tuh sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, ingat itu.
Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi artinya apa? Kita tuh dilayakkan oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan melihat kita tuh ada darahnya dia. Jadi makanya kamu layak. Jadi cukup kamu tinggal datang, minta sama Tuhan, dia pasti dengerin. Itu. Gak ada perkara yang terlalu sulit sebenarnya sih kalau kita mendengar suara Tuhan. Gak ada yang susah gitu. Yang susahnya itu kita. Karena kita sudah terlalu disibukkan dengan berbagai kesibukan dunia ini, sehingga kita lupa. Kita nggak bergantung dengan orang yang sepenuhnya itu yang mempunyai kendali dan kuasa atas hidup kita. Ya, kemudian di Markus 1 ayat 35 tadi kan itu Tuhan Yesus. Kamu bayangin Tuhan Yesus aja, dia mau luangkan waktu pagi-pagi gitu. Tuhan Yesus sibuk nggak? Sibuk. Ya, bisa bayangkan tiap hari orang datang sama Tuhan Yesus berbondong-bondong gitu. Yesus harus ngajarin orang tentu, dia juga ngajar murid-muridnya. Boleh dibilang jadwal Tuhan Yesus itu padat gitu. Tapi dia mau mendengarkan, dia mau menyiapkan waktu gitu. Jadi kalau orang tanya gimana cara yang mendengarkan suara Tuhan dari pembacaan firman, dari Alkitab yang sudah kita baca, yang pertama kamu sediakan waktu. Itu yang pertama. Gak ada yang susah, kamu sediakan waktu. Kamu mau di kamar juga, itu lebih baik lagi karena firman Tuhan juga bilang bahwa ketika kamu berdoa, masuk ke dalam kamar. Maka Tuhan yang tersembunyi akan membalaskan kamu yang tersembunyi. Sebenarnya masuk dalam kamar tuh maksudnya gini. Gini loh, maksudnya apakah hanya berdoa dalam kamar? Bukan, maksudnya itu dikatakan bahwa Tuhan inginkan ada satu, ketika kamu berdoa dan kamu mendengarkan suara Tuhan tuh, itu ada satu hubungan di situ. Ada satu keintiman. Makanya Tuhan pengen itu. Ya. Karena Tuhan tuh bukan agama. Ingat adik-adik, Yesus tuh bukan agama. Ingat ya, Yesus tuh bukan agama. Yesus itu hubungan. Pribadi dengan pribadi. Kita dengan Tuhan punya hubungan. Yesus menebus dosa kita karena kita sudah ditebus, ya kita berhubungan sama dia. Kita minta sama dia karena dia punya kendali atas hidup kita. Jadi bukan agama. Ya. Jadi Tuhan datang tuh bukan cuma buat agama Kristen adik-adik, buat kita semua. Tuhan datang kepada setiap orang yang mau menerima dia. Yohanes 1 katakan, siapapun yang mau menerima dia diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapapun, ingat itu. Jadi bukan cuma orang Kristen. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan cuma buat orang Kristen. Tidak. Tuhan tuh buat semua orang. Dan dia ingin membangun hubungan, bukan agama. Kalau agama itu ada macam tata ibadah, ada macam segala macam aturan. Kan? Tuhan lebih di atas itu. Karena Tuhan inginkan hubungan dengan dia, bukan sekedar hanya agama. Itu adik-adik harus tahu. Ya, jadi mendengar suara Tuhan ya, kamu harus atur waktu sama Tuhan. Kamu harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Entah itu mau 5 menit, mungkin 1 jam, mungkin lama, mungkin kali ya. Kadang berdoa selama 1 jam. Tapi kalau adik-adik dan kita semua kalau itu ngerasa lama, ya 5 menit aja gitu. Kamu baca 1 hari 1 pasal tuh nggak lama kan? Kalau kakak hitung-hitung paling banter tuh 3 menitan lah, ya kan? Nggak ada yang susah. Yang susahnya itu kita mau atur waktu nggak? Kebanyakan dari kita tuh waktu habis percuma gitu, terbuang percuma dengan hal-hal yang dalam tanda kutip itu tidak relevan, tidak penting. Tapi ya habis dengan itu. Sedangkan hal-hal yang penting kita abaikan gitu. Ya, oke, masuk yang terakhir di slide terakhir Kak Seli. Jadi apa sih artinya umat yang percaya? Ya, umat yang percaya itu maksudnya gini, kamu tuh mau dengar suara Tuhan, ya kan? Nah, Yakobus 2 ayat 19, kakak minta adik Lodri baca. Adik Lodri Yakobus 2 ayat 19. Bisa adik Lodri? Bentar, Kak. Oke. Sudah dapat? Oke, sambil adik Lodi menyiapkan Yakobus 2 ayat 19, kakak siapkan dari Yohanes 10 ayat 1-5 ya. Adik Lodi tetap cari yang tadi. Nah, kakak baca dulu Yohanes 10 ayat 1-5. Ya.
Yohanes 10 ayat 1-5 itu kalau judulnya kita lihat gembala yang baik. Jadi kakak bacakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Tuh. Oke, adik Lodi sudah? Sudah adik Lodri? Yakobus 2 ayat 19. Bisa? Oke, mungkin ada kendala. Kakak bacain aja. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya. Jadi terakhir, kamu mau dengar suara Tuhan. Oke, kamu percaya. Punya modal, kamu percaya nih. Saya percaya Tuhan. Ya, bagus. Tapi ingat, setan-setan juga percaya. Tapi mereka gemetar. Itu perbedaannya. Jadi artinya apa? Tidak cukup kamu percaya. Nah, yang kedua, kamu mau dengar suara Tuhan, ya kamu harus benar-benar tenggelam di sini. Dalam artian kamu punya waktu untuk baca Alkitab. Karena semua di sini. Tidak ada jalan lain. Semua di sini. Ya. Di situ dikatakan domba-domba mengenal suaranya. Jadi kamu jangan sampai salah dengar suara Tuhan. Ya, kalau adik-adik ada waktu, coba search di YouTube. Kamu cari aja di search engine-nya itu tulis gembala domba Israel. Jadi di situ tuh kita akan menemukan beberapa video di mana ada beberapa gembala yang panggil dombanya keluar gitu, dan domba-domba itu tahu suara gembalanya. Tapi kalau orang yang lain coba panggil domba itu, mereka nggak akan dengerin. Tapi ketika gembalanya yang asli datang panggilin domba-dombanya, mereka akan datang karena mereka tahu suaranya. Nah, itu sama dengan kita. Jangan sampai kita salah dengar suara. Gitu. Nah, jadi penutupnya, apa arti umat percaya? Jadi bukan sekedar kamu percaya, tapi kamu harus bisa dengerin kata-kata Tuhan. Makanya di subjudulnya itu kakak tulis mendengarkan atau binasa, karena hari-hari ini banyak di tengah-tengah itu dengan Tuhan, karena memang tidak ada jalan lain gitu, tidak ada kekuatan apapun yang bisa banggakan ya. COVID ini benar-benar luar biasa, dia membongkar semuanya. Jadi kamu mau punya apa gitu, dari orang kaya sampai orang miskin, dari orang kecil sampai orang besar, semua kena, gak ada yang luput. Makanya dengan situasi kayak gini, Tuhan mau ajarin sama kita semua bahwa yuk kita dengerin firman Tuhan, yuk kita dengerin suara Tuhan, yuk baca. Caranya gimana? Ya kamu tenggelam di sini, baca ini semua. Gitu. Satu hari satu pasal, kita punya program di situ. Kalau kamu mau baca yang lain silahkan, terserah, kakak nggak mau maksa. Ya, itu program itu bukan sebagai satu hal yang dianggap spektakuler, bukan. Itu hal simpel sederhana. Tapi kalau kamu mau lakukan itu, kamu akan terbiasa. Gitu. Ya, kalau ditanya ke kakak sendiri, kakak sudah belum pernah nggak dengar suara Tuhan? Kakak kasih tahu, sering banget dengar suara Tuhan, karena udah terbiasa baca ini gitu. Ya, boleh dibilang baca juga masih bolong-bolong kok, ya kan? Baca juga masih bolong-bolong, tapi kakak tetap berusaha untuk memberikan waktu gitu ya, memberikan waktu untuk mendalami ini gitu. Terakhir ya kakak kasih tahu ya dari pengalaman kakak, ini baru-baru ini 2 minggu lalu ya, kakak ke Palu karena istri kakak divonis kena tumor otak gitu. Itu satu boleh dibilang pengalaman iman yang luar biasa. Ketika kakak memutuskan untuk pergi ke sana gitu dengan kondisi dalam tanda kutip tidak punya uang yang cukup gitu. Bahkan untuk tes PCR aja waktu itu bingung ini bagaimana gitu. Karena waktu itu cuma bisanya buat beli tiket aja. Tapi di sini Tuhan bilang pergi. Karena ya kakak lihat ya kakak harus mendampingi istri kakak gitu kan. Ya kakak ingat bahwa ya ketika dalam pernikahan, ya kakak jelasin sedikit ya, itu namanya janji hidup semati, itu mengasihi dalam suka dan duka gitu. Jadi ketika kakak melihat bahwa istri kakak dalam keadaan seperti ini, ya kakak harus datang ke sana gitu. Meskipun dengan resiko, ya kakak nggak tahu itu apa jadi, tapi ketika kakak berdoa, kakak dapat keyakinan, pergi. Tuhan tunjukin hal-hal yang sana gitu. Dalam 1 minggu, pemulihan istri kakak begitu cepat, recovery-nya cepat, dan banyak hal-hal yang kakak dengar suara Tuhan ketika kakak belajar untuk firman Tuhan, belajar menyediakan waktu untuk Tuhan tunjuk hal-hal yang
lewat pengalaman kemarin waktu itu, kakak makin yakin Tuhan tuh luar biasa. Kita mau berseru sama dia pasti tolong gitu. Gak sulit, gak susah. Yang susahnya tuh kita gitu. Makanya yuk adik-adik kita semua belajar yuk baca ini. Nih ya. Ingat Tuhan kita tuh bukan Tuhan agama, tapi Tuhan yang pingin punya hubungan dengan kita. Dia pingin bangun relasi dengan kita supaya kita makin mengenal dia dengan luar biasa. Dan ketika kita mengenal dia dengan luar biasa, yakinlah bahwa hal-hal yang luar biasa pun akan menyertai kita. Karena dia Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Itu aja. Sekian dari kakak. Tuhan berkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari dibawakan oleh Kak Yugo. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Yugo itu nggak cuma lewat begitu aja, gimana kita harus punya keyakinan sama Tuhan, kita gimana cara yang beriman, dan gimana kita berpegang sama Tuhan. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita akan naik ujian dari KJ 415, Gembala baik berselingan. Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibantu oleh adik Emily sama adik Edo. Adik Emily ada? Adik Edo ada? Emily mana? Edo tuh udah ada ya? Edo udah ada. Emily nggak ada, Kak? Ada tuh Emily? Oh iya, ada. Oke. Untuk pokok doanya, Kak? Mungkin ada di slide. Nah, mulai dari slide. Untuk pembagiannya mungkin 2-2-2 aja kali ya, Kak. Adik Edo, mungkin adik Emily pertama untuk bangsa dan negara dan COVID. Kemudian Edo bisa doa untuk tim medis, relawan, vaksinasi, dan juga gereja. Dan nanti Edo pada Kak Yugo berdoa untuk kakak PT, kakak lain, adik lain juga doa penutupnya, doa bawakan. Oke, mungkin adik Emily boleh.
mulai aja. Baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara ini, agar bangsa dan negara ini bisa tetap damai, dan juga berkatilah COVID-19 ini, Tuhan, agar bisa semakin menurun, dan juga negara ini bisa semakin membaik. Tuhan, terima kasih. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini, karena Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama ya Tuhan Yesus. Karena kami juga teringat dengan saudara-saudara kami, tim medis, dan relawan-relawan, serta lainnya ya Tuhan Yesus. Teringat juga bahwa hari ini adalah hari dokter ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh berkati setiap relawan tim medis yang selalu membantu kami dalam proses vaksinasi, dalam proses lainnya ya Tuhan Yesus dalam masa pandemi ini. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka, kiranya Engkau boleh limpahkan berkat mereka, semua aspek-aspek kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Tolong berkatilah mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga teringat akan setiap gereja ya Tuhan Yesus di seluruh muka bumi ini. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan Yesus, agar gereja-gereja yang ada juga boleh semakin berkembang dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, ataupun bagi kami selaku umatnya Tuhan Yesus. Kami juga teringat terkhususnya untuk GPIB Bethel Bandung ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap isinya Tuhan Yesus, apapun yang berkaitan dengan GPIB Bethel ini, kiranya Engkau boleh jadikan berkat ya Tuhan Yesus bagi masyarakat sekitar dan bagi kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pelkat PT Tuhan yang ada di seluruh GPIB di Indonesia ini Tuhan, supaya Tuhan boleh berikan kepada Pelkat PT kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, supaya Pelkat PT ini semakin dipakai untuk semakin lebih luar biasa lagi Tuhan menyatakan kebenaran firman-Mu dan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang sakit ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa dan memegang kendali atas Pelkat PT, dan terutama untuk Pelkat PT GPIB Bethel Tuhan. Berdoa untuk semua kakak-kakak layan yang memberikan hatinya untuk melayani di Pelkat PT ini, supaya benar mereka punya hati yang tulus dan murni dari hadapan Tuhan, agar mereka melayani sungguh hanya untuk melayani Tuhan dan bukan hanya sekedar mengisi waktu luang, mengisi waktu kosong, atau mungkin karena iseng atau ikut-ikutan atau motivasi apapun Tuhan, tapi biarlah hanya dengan motivasi bahwa karena itu Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Pelkat PT untuk terutama Bethel ini Tuhan semakin dipakai luar biasa, menjangkau adik-adik yang saat ini dalam pertumbuhan iman untuk mengenal akan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap adik-adik Pelkat PT Bethel Tuhan, dengan orang tua mereka masing-masing Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan orang tua, Tuhan berkati bisnis orang tua, Tuhan juga berkati hal-hal yang dikerjakan oleh orang mereka untuk makan, untuk apapun, bayar uang sekolah dan segala macam. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Kalau saat ini mungkin ada orang tua yang terkena dampak dari COVID, Tuhan kiranya boleh menunjukkan kasih sayang dan belas kasihan untuk kembali memberikan pekerjaan yang tinggal dan hidup di sana dengan mereka. Dan juga adik-adik Tuhan, agar mereka diajarkan lewat firman pada hari ini, maupun itu Tuhan yang terjadi atas kehidupan keluarga terutama mereka Tuhan, supaya dalam apapun, situasi apapun, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan mampu membelah laut pahit menjadi manis, dan kami juga percaya Tuhan mampu mengubah apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik semua dengan kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan memegang kendali.
juga untuk kakak-kakak layan dengan semua keberadaan mereka, terutama kami untuk Kak Mike yang jauh sana di Papua, Tuhan, dengan segala tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkati Kak Mike senantiasa Tuhan dengan apapun yang Tuhan berikan ke dalam tangannya sebagai tanggung jawabnya Tuhan. Kakak-kakak yang bekerja, yang lain Tuhan, yang juga masih dan kuliah mereka juga, kakak-kakak yang yang sedang untuk mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati, Tuhan berikan limpahkan berkat dan rezekimu Tuhan, sehingga Tuhan kakak-kakak lain juga dapat menjadi contoh yang baik untuk menjadi orang-orang yang tidak malas, yang benar-benar mau berusaha, yang menyatakan kebenaran firman Tuhan di lingkungannya, dimanapun tempatkan dan dayakan. Ini doa kami Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun itu kami percaya kami semua untuk tidak pernah mengeluh, komplain, semua. Sudah kasih untuk menyediakan waktu untuk kami belajar akan firman layaknya Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan juga boleh bisa bicara kepada kami, karena Tuhan bukan pribadi yang jauh, tapi Tuhan pribadi yang sangat dekat dengan kami, yang peduli dan mau menolong kami dalam situasi apapun. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan Tuhan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikudus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berikanlah kami pada hari ini makanan pokoknya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, janganlah membawa dan dilepas jahat sampai selama. Amin. Oke, terima kasih untuk adik Edo dan adik Emil untuk manfaat. Dan hari ini persembahan kita seperti kita akan memberikannya melalui QR code, melalui e-wallet, yang bisa men-scan men-scan QR code yang ada di layar adik-adik sekalian. Dan jangan lupa untuk QR code-nya, jangan lupa untuk menambahkan kode unik 2 di belakang nominal yang akan adik-adik berikan. Jadi misalnya adik-adik nih, 10.000, masukinnya 10.002. Kalau 15.000 berarti 15.002. Seperti itu. Oke, dan untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, titik kaki hijau burung tadi, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan dibawakan adik Noel. Adik Noel pada? Ada, Kak. Oke, silakan doa untuk persembahan kita.
Mungkin masih di mute, Adik Noel, suaranya. Gimana, Noel? Bisa? Bisa, Kak. Oke, boleh. Teman-teman, mari Silakan. kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melancarkan ibadah kami sampai pada saat ini. Tuhan memberkatilah persembahan kami. Semoga persembahan kami bisa layak di hadapan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, amin. Terima kasih, Noel. Kita akan masuk ke dalam Warta Teruna. Hari ini akan dibacakan oleh Kak Melani. Boleh, Kak Melani? Oke. Adik-adik, suara kakak terdengar jelas? Oke. Untuk Warta Teruna kita, minggu depan kita tetap ada ibadah kita ya, masih via Zoom karena kita belum bisa tatap muka. Terus kakak mau ingetin lagi, seperti biasa, nggak bosan-bosannya setiap minggu, untuk program kita baca Alkitab satu pasal setiap hari. Yuk adik-adik dan kakak yang belum ikutan, ditunggu untuk ikut sama-sama untuk baca Alkitab. Jadi kita bisa kenal siapa Bapak kita bisa dengar dan mengenal suara Tuhan kita. Ya, kalau misalnya bingung nih mau ikutan mulai dari mana, ikutin aja yang udah sekarang lagi dimulai itu di Mazmur 96 ya kalau nggak salah. Ya, ikutin aja. Lanjutin aja. Itu aja dari kakak, silahkan Kak Joy. Oke, terima kasih Kak Melani untuk Warta Teruna yang pada hari ini. Adik-adik, kita sudah masuk di ujung ibadah kita pada hari Minggu ini. Tapi kakak harap ibadah kita pada hari ini tidak selesai sampai nanti Bapak terima kasih, terus amin, udah selesai, enggak. Tapi yang paling penting itu adalah gimana cara kita melaksanakan apa yang kita lakukan pada hari ini selama seminggu ke depan. Ngomongin, kayak gue udah bawakan, kayak gue udah sampaikan ke adik-adik, firman Tuhan udah didengar, bisa terus tertanam dan juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, kita kasih pujian mau berjalan dengan juru selamat. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan, sebab mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga aku mengikutnya. Aku mau berjalan di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Doa berkat oleh Kak Yugo. Silakan Kak Yugo.
Oke, kita mau berkat dan kita pulang untuk menjadi kesaksian dan dampak di lingkungan dimanapun kita berada. Firman sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Berkat Tuhan menyertai dimanapun adik-adik pergi. Berkat Tuhan menjaga adik-adik keluar masuk dimanapun engkau berada. Berkat Tuhan menyertai keluarga adik-adik, papa dan mama. Berkat Tuhan menyertai setiap keputusan-keputusan yang adik-adik ambil, pilihan-pilihan yang sulit, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan berkat Tuhan akan selamanya memegang kendali atas hidup adik-adik, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik apapun dan bagaimanapun keadaannya. Karena Tuhan kita baik adanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan memberkati. Hari Minggu, Tuhan berkati. Baik-baik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya.